Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abi, Umi sekalian, kami di sini dokter muda dari Stase Polimata ingin memberikan promkes atau promosi kesehatan mengenai penyakit mata yang berjudul katarak. Nah, jadi Abi, Umi di sini apa itu katarak? Nah, jadi penyakit katarak itu ialah penyakit yang terjadi kekeruhan pada lensa bola mata yang akan menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai terjadinya kebutaan. Jadi penyakit katarak itu sendiri bisa terjadi secara kongenital atau bawaan, dan bisa terjadi beberapa sebab lain seperti proses degenerasi. Nah, proses degenerasi itu berarti istilahnya proses penuaan yang terjadi sesuai berjalannya pertambahan usia. Lalu ada karena pemakaian obat. Nah, pasti di sini abi-abi, umi-umi sering melihat obat tetes mata yang dijual bebas di apotik. Nah, untuk penggunaan obat tetes mata yang dijual bebas di apotik itu tidak boleh digunakan secara rutin, dan ketika menggunakan pun harus berdasarkan anjuran dokter, karena salah satu komplikasi atau resiko yang bila obat tersebut itu digunakan dalam jangka panjang bisa menyebabkan katarak. Lalu ada trauma. Nah, trauma yang terjadi pada bola mata itu bisa juga menyebabkan katarak. Lalu ada komplikasi dari penyakit seperti diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang telah didiagnosis atau telah dikatakan oleh dokter terkena penyakit gula, itu harus sering melakukan pemeriksaan pada dokter mata untuk menghindari komplikasi yang bisa terjadi dari penyakit diabetes mellitus seperti katarak ini. Lalu ada penyakit pada mata seperti uveitis, itu juga bisa menyebabkan katarak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi untuk penyakit katarak ini apa aja sih tanda dan gejalanya? Kayak gimana sih orang itu bisa dibilang sakit katarak, sakit mata? Jadi yang pertama itu ada pandangan matanya kabur. Jadi pandangan matanya itu seperti berasap, ada yang menghalangi gitu. Nggak jernih, nggak terang. Terus kalau misalnya lagi lihat cahaya lampu, kalau lagi lihat cahaya lampu atau lagi lihat sinar-sinar, itu nanti biasanya ada lingkaran putih di sekitarnya. Jadi pada saat lihat lampu, itu nanti di sekitar lampunya pasti ada kelihatan lingkaran seperti warna putih gitu. Terus yang selanjutnya butuh cahaya yang terang. Jadi ketika kita membaca, ketika kita melihat sesuatu itu cahayanya harus cukup, harus terang. Kalau misalnya gelap sedikit itu udah nggak bisa terbaca, udah nggak bisa melihat tulisan gitu. Kemudian yang keempat, sulit melihat pada malam hari. Nah, malam hari kan gelap. Terus tadi udah dibilang kalau misalnya untuk melihat cahaya, untuk membaca itu butuh lampu. Dijelaskan kalau katarak itu salah satu gejala yang khasnya itu adalah penglihatannya menjadi kabur, matanya kabur, hana terang. Nah, kayak gitulah biasanya. Karena penglihatannya kabur, jadi Abi sama Umi biasanya sering ganti kacamata. Sebentar-sebentar datang ke Polimata bilang pengen ganti kacamatanya, udah nggak jelas. Nanti baru diganti, datang lagi bilang nggak enak kacamatanya. Jadi itu salah satu ciri katarak. Kalau udah diganti terus kacamatanya, tidak nyaman terus, itu salah satu ciri dari katarak. Berikutnya mata menjadi sensitif. Maksudnya seperti apa? Kalau ibu-ibu lihat cahaya, bapak-bapak lihat cahaya, seperti lihat pelangi atau lebih silau, sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau gelap susah lihat, kalau cahayanya terang kali jadi sensitif. Nah, berikutnya penglihatan ganda, berbayang, double dari katarak.
Baiklah, selanjutnya untuk pencegahan biar katarak ini nggak terjadi, gimana sih yang bisa kita lakuin gitu kan? Jadi Bapak Ibu di sini bisa melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Kalau misalnya nggak ada gejala nih kan, nggak apa-apa periksa rutin. Misalnya setahun sekali, 2 tahun sekali kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa mata kita itu masih sehat atau enggak. Kan kita mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Jadi lakukan deteksi dini secara teratur. Kemudian yang kedua, bagi bapak-bapak ini, merokok itu bisa. Bapak Ibu di sini punya penyakit seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti ada penyakit gula, darah tinggi, itu lebih baik kita obati secara teratur. Karena kalau kita nggak berobat teratur atau nggak minum obatnya secara teratur, itu bisa nyebabin berbagai macam penyakit, bukan penyakit mata aja, banyak. Salah satunya penyakit mata, yaitu katarak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dokter Muda Fikri. Baiklah, untuk selanjutnya untuk pencegahan dari katarak itu ada makanan-makanan yang sehat. Jadi untuk mencegah dari katarak ini sendiri, kita bisa makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau, daging-dagingan, terus buah-buahan seperti wortel atau alpukat, jeruk yang tinggi akan vitamin. Selanjutnya memakai kacamata hitam anti UV. Jadi kacamata hitam anti UV ini itu biasanya kita pakai untuk mencegah dari katarak, karena katarak ini sendiri bisa diperparah karena sinar matahari. Jadi kita bisa memakai kacamata hitam yang anti UV. Selanjutnya terakhir itu hindari konsumsi alkohol. Jadi seperti yang kita ketahui semua, untuk konsumsi alkohol ini kan sangat buruk untuk kesehatan kita sendiri. Dan konsumsi alkohol ini itu bisa meningkatkan resiko dari katarak ataupun bahkan meningkatkan gejala-gejala, memperparah gejala-gejala yang sudah ada yang kita alami gitu. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai katarak yang disampaikan oleh kami. Mungkin Bapak ataupun Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Maaf Pak. Nafa Azriel, tanah luas. Polikulis, Nafa Azriel, tanah luas. Jadi tadi Bapak tanya sakit glaukoma ya? Glaukoma itu apa bisa dioperasi? Jadi kalau glaukoma ini dia penyakitnya, salahnya itu kan dari tekanan bola matanya yang harus dikontrol. Nah, jadi kalau misalnya tekanan bola matanya itu tidak dikontrol, bisa memperparah penyakit glaukomanya. Nah, yang paling parah itu kalau dari glaukoma itu bisa menyebabkan kebutaan. Nah, kalau sudah buta, udah kena ke saraf mata, itu udah nggak bisa dioperasi lagi. Jadi untuk obat-obatannya ya itu untuk mengontrol tekanan bola matanya agar tidak menjadi makin parah. Gitu. Terima kasih ya Pak ya. Mungkin kalau udah nggak ada lagi pertanyaan, kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.